momen kesepakatan antara kedua belah negara ini banyak banget yang bisa kita bahas begitu. Segi ekonomi, segi kesehatan, segi pertahanan, bahkan segi tadi kondisi geopolitik di global, bahkan dibahas secara spesifik begitu. Berkaitan dengan bahwa kedua belah negara akhirnya menyepakati satu-satunya cara adalah kebebasan Palestina sesuai dengan ekspektasi Indonesia, karena Indonesia sudah sangat tegas bahwa Indonesia pro Palestina, pro kebebasan dan juga kemerdekaan Palestina. Mungkin komentarnya dari Bang Iqbal dulu berkaitan spesifik dengan kesepakatan berkaitan dengan kemerdekaan Palestina ini seperti apa? Ya memang ini kan sikap tegas dari keduanya ya, dari dahulu ya, bahkan mungkin sejak Pak Prabowo juga menjadi Menhan. Dalam pertemuan dengan Presiden Erdogan waktu itu di Turki, sama, itu komitmen terhadap Palestina tidak berubah. Ya hari ini yang kita dengar dan kita saksikan dan kita baca ya semacam penegasan bahwa solusinya tidak ada yang lain kecuali two-state solution. Cuman yang konkret dari setelah ini kan apa misalkan. Karena kalau misalkan Indonesia selalu bilang Palestina jantung diplomasi Indonesia, itu kan sering sekali Nah, yang mungkin yang sudah dilakukan oleh Kemhan, misalkan ya sejak eranya Prabowo menjadi Menhan kan beberapa mahasiswa Palestina juga sudah belajar di Universitas Pertahanan. Itu mungkin bentuk-bentuk bantuan-bantuan kecil lah yang bisa dilakukan. Tapi kalau secara diplomasi, ya kalau mau bertarung di PBB kan juga selalu mental. Betul. Kan. Ya sekarang ya momennya pas juga kan ada BRICS, kemudian juga Indonesia dan Turki juga di MIKTA ya. Mungkin Kak Sefty bisa mengelaborasi di forum-forum multilateral ini yang saya pikir mungkin bisa memberikan bantuan yang lebih konkret ya dari sisi diplomasi dan juga mungkin ekonomi terhadap Palestina. Oke, kita tahu ya pada saat ini kondisi geopolitik atau situasi internasional kita ya itu lagi geng-gengan lah istilahnya. Kalau kita ngomongin soal ekonomi ada gengnya sendiri, kalau kita ngomongin soal sektor lain ada gengnya sendiri begitu. Belum lagi komentar-komentar pasif-agresif masing-masing pemimpin negara yang akhirnya membuat si A lagi panas sama si B lagi panas sama si C. Sebenarnya pertanyaan saya adalah sebenarnya seberapa dekat sih Indonesia dengan Turki? Stance-nya begitu berkaitan dengan oke lah kalau kita bicara berkaitan dengan apa yang terjadi di Palestina kita sudah sepakat. Bagaimana dengan stance Indonesia bersama dengan Turki berkaitan dengan Rusia Ukraina? Atau mungkin yang pada saat ini sedang menjadi sorotan juga adalah kedekatan dengan Amerika Serikat yang kayaknya lagi tusuk sana sini begitu kan Amerika Serikat. Nah, posisi Turki bersama dengan Indonesia ini terhadap beberapa isu ini itu seperti apa sih? Ya, apakah are we at the same page gitu? Ya kalau Palestina pasti stand-nya sama ya, two-state solution. Ngomong-ngomong Turki udah ada hubungan loh dengan Israel, udah normalisasi duluan ya. Normalisasi benar. Cuma memang kalau sama Rusia Ukraina memang ada kedekatan antara Erdogan dengan Putin. Jadi memang beberapa kebijakan beberapa pernyataan seolah terlihat dekat dengan Rusia. Tapi kan kalau Indonesia tidak kan, kita karena non-blok, standpoint kita adalah bebas aktif kan ya. Nah tapi dengan US ini unik sih sebenarnya. Kalau misalnya kita berkaca pada 2018 lalu, 2017-2018 ketika masa jabatan pertama Donald Trump, itu naik turun sih sebenarnya. AS itu pernah membiayai persenjataan untuk Kurdi di Suriah. Kurdi bagi Turki itu adalah kelompok pemberontak. Sementara AS membutuhkan Kurdi itu untuk melawan ISIS di Suriah. Jadi itu sempat menimbulkan ketegangan satu sama lain. Bahkan Erdogan itu pernah bilang, boykot aja tuh Apple, boykot aja iPhone. Jadi kita pakai produk yang dari Korea misalnya, apa gitu. Terus habis itu, selain itu beberapa hal juga tidak mismatch antara Erdogan dengan Trump terkait masalah pembebasan beberapa warga AS yang tiba-tiba ditahan oleh Turki gitu akibat tindakan yang dianggap sebagai bagian dari pemberontakan dan sebagainya gitu. Jadi memang up and down. Kalau untuk sekarang, kalau yang kita lihat kan Erdogan itu adalah satu dari sedikit yang menelpon Trump duluan ketika Trump dilantik sebagai presiden. Itu menunjukkan kedekatan sebenarnya. Tapi ketika soal Gaza kan beda satu sama lain. Nah gitu. Jadi kalau untuk stand ke AS memang Turki sebenarnya lebih dekat walaupun up and down. Cuma sih yang saya pahami, saya pengen tariknya ke sini loh. Setidaknya dengan perang dagang yang dibuat Trump, hubungan Erdogan dengan Prabowo yang semakin dekat ini, Turki dengan Indonesia yang semakin dekat ini, setidaknya membuka pasar baru lah buat kita.
bergerak gitu. Jadi yang nggak ada AS juga sebenarnya nggak rugi-rugi amat. Toh sekarang kita cari pasar baru nih, pasar barunya misalnya apa, Turki gitu. Kan kalau di Turki itu kalau kita buka datanya kan ada 14 kategori barang Indonesia nih yang ekspornya terbesar ke Turki. Ada minyak kelapa sawit, ada margarin, ada makanan olahan, roti, minyak kelapa, mentega gitu. Itu kan bisa jadi pasar buat kita. Kita bisa cari keuntungan dari situ gitu. Betul. Sebenarnya sih itu yang ini. Jadi nilainya tuh nggak cuma 2, sekian miliar US dollar, miliar, tapi bisa 10 miliar itu terlaksana gitu, tercapai gitu. Yang target dari 2017 yang belum kesampaian sampai sekarang ini. Yang membuka akses pasar tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Intinya di CEPA itu ya, karena CEPA itu memang saya juga bingung ya, itu sangat lama ya, berarti sudah berlarut-larut. Sementara kalau untuk dengan Australia misalkan kita itu cepat kan, makanya kita bisa mudah ekspor mobil misalkan, tapi Australia juga mungkin sekarang kita udah juga melihat kan beberapa kampus Australia juga sudah ada tuh, ada yang di BSD. Itu kan salah satu bentuk dari apa namanya kerjasama bilateral itu. Nah yang Turki ini yang memang kalau misalkan tadi Kak Sefty menyinggung soal peningkatan nilai perdagangan ya, salah satu syaratnya memang di CEPA itu, makanya kita menantikan juga dari Kementerian Perdagangan nih. Kementerian Perdagangan, CEPA itu ada di tindak lanjutnya seperti apa? Kalau tidak salah sih, kita redaksi itu sempat membaca artikel beberapa tahun lalu tuh bahwa kenapa Turki maju mundur itu karena produk Indonesia itu dianggap produk China, jadi seperti sama saja dengan produk China, ini menambah surplusnya China. Jadi lebih baik saya langsung ke China begitu. Mungkin ya, cuma tapi mungkin ya kan pemberitaan berkembang terus kan ya. Jadi mungkin ada perspektif yang berbeda lagi sekarang ketika kedua presiden bertemu. Oke. Kalau kita lihat dari pidato atau dari pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto, salah satu yang ditekankan beberapa kali adalah berkaitan dengan sektor pertahanan. Baik secara salah satu poinnya adalah berkaitan dengan salah satu alutsista yaitu drone, kemudian juga dari transfer ilmu, yaitu dari ilmu pertahanan itu sendiri. Sebenarnya pertanyaannya adalah kita tahu bahwa kedua belah negara pada saat ini punya tantangan ekonomi masing-masing yang sebenarnya tidak ada yang lebih parah, tidak ada. Ya mungkin kalau secara inflasi Turki lebih parah begitu ya. Tahun lalu saya sempat ke Turki di Ankara, banyak yang mengeluhkan bahwa pada saat itu saya liputan, masyarakat mengeluhkan harga tiket bus naik terus, harga minyak naik terus, harga telur naiknya ekstrim bahkan sampai bisa 50% begitu. Mereka mengeluhkan hal tersebut. Ya ini tidak terjadi separah di Indonesia mungkin ya. Tapi kenapa akhirnya dari kedua belah negara yang memiliki problem atau tantangan ekonomi justru fokusnya adalah pertahanan? Mungkin pertanyaan awamnya, apakah kita akan perang, Bang Iqbal? Nggak selalu seperti itu ya. Jadi kita bicara standar minimum lah. Jadi dalam beberapa kesempatan kan mungkin ketika debat itu kan Presiden juga sering mengatakan itu kan, bahwa pertahanan kita itu memang ya penuh tantangan ya, dalam artian yang saya ketahui adalah beberapa standar minimum itu memang kita belum mencapai. Kalau di militer disebutnya minimum essential force. Jadi tiap 5 tahun itu kan ada di review ya. Ternyata selalu kan jadi perdebatannya apakah kita perlu beli atau tidak. Kalau saya melihat selama 5 tahun Prabowo menjadi Menhan, dia mencari sumber-sumber alat utama sistem persenjataan itu yang memang secara cost mungkin dibilang murah tapi mungkin nggak murahan gitu. Dan mungkin dari sisi pembayarannya juga bisa lebih fleksibel. Bahkan seperti contoh waktu dia mau beli jet tempur dari Qatar, itu kan udah produksi tahun 97. Tapi 97 ke 2024 berarti udah 27 tahun ya. Tapi karena Qatar itu luasnya hanya sekabupaten Bogor kira-kira. Jadi ini masih bagus gitu jet tempurnya. Sama ketika dengan Turki, kita juga tahu bahwa produksinya Turki kan juga dipakai di perang Rusia Ukraina. Jadi artinya Prabowo juga tahu bahwa teknologinya Turki ini juga bukan teknologi kacangan gitu. Dan dia bisa mendapatkan dengan harga murah. Apakah nanti kemudian, ya ini kan, dan Prabowo selalu menekankan, yang saya tahu ya, dia pasti menekankan transfer teknologi. Ya kita yang harapkan kalau misalkan tadi ada deal misalkan antara pihak swasta itu ya dengan apa namanya dari perusahaan Turki, itu harapannya memang betul membangun pabrik di sini, ada transfer teknologi dan manfaatnya ya untuk kepentingan nasional Indonesia gitu sih. Kalau sebenarnya sih kalau saya pribadi saya melihat tuh senjata tumpul sebenarnya kalau sekarang untuk era sekarang tuh lebih
signifikan mengacak-acak dunia dibanding senjata tajam ya. Sebut saja namanya. Tarif gitu. Tarif misalnya, tarif gitu misalnya. Tapi itu yang terjadi pada Trump kan. Kita lihat kan bagaimana kacaunya semua Bukan negara perang gara-gara. fisik. Iya. Tapi memang ketika terjadi perang Rusia Ukraina, lalu ketika terjadi perang Israel ke Gaza, lalu intensitas ketegangan China dan Taiwan yang meningkat, disusul juga dengan Laut Cina Selatan, which is China warawiri di sana, lalu tiba-tiba beberapa negara ASEAN panas dan AS masuk, memang mungkin pertahanan militer itu menjadi sangat penting. Iya kan? Prioritasnya meningkat. Iya, jadi prioritasnya meningkat. Karena ternyata kan kedaulatan itu adalah hal yang harus dibayar mahal. Mau tidak mau, jadi investasi pertahanan mungkin digenjot sekarang. Oke.